Kita semua pasti pernah ngerasain kan, gimana rasanya ada di titik paling rendah. Pertanyaannya itu bukan apakah kita bakal jatuh, tapi gimana cara kita buat bangkit lagi. Nah, kali ini kita akan bedah satu prinsip dasar yang sering banget kita lupain. Padahal ini kunci buat membangun semuanya lagi dari nol. Coba deh, bayangin, atau mungkin Anda pernah ngalamin sendiri, momen dimana semuanya terasa hancur. Bukan cuma soal materi ya, tapi juga soal arah, soal harapan. Perasaan ini kayaknya dirasain semua orang, entah itu dulu, sekarang, atau mungkin nanti. Biasanya nih, pas lagi terpuruk, naluri kita itu maunya yang serba instan. Pengen ada perubahan besar, hasil yang cepat. Tapi ternyata ada cara lain. Cara yang sederhana, sama sekali nggak kelihatan keren, dan jelas nggak instan. Tapi justru fondasinya jauh lebih kokoh. Oke, jadi inilah yang kita sebut titik nol. Momen di mana kita mulai mencari-cari, bukan cuma nyari jalan keluar ya, tapi mencari fondasi baru yang benar-benar kuat buat kita bisa berdiri lagi. Dan di tengah putus asa kayak gini, biasanya muncul jebakan terbesar. Kita mulai tuh ngomong sama diri sendiri. Kompromi dikit nggak apa-apa lah, yang penting selamat dulu. Nanti kalau udah enakan, baru bener lagi. Kita tergoda buat nuker prinsip kita dengan keuntungan jangka pendek. Nah, buat nemuin jawabannya, yuk kita coba lihat sebuah studi kasus yang luar biasa. Perjalanan hidup Rasulullah justru ngasih kita perspektif yang sama sekali beda dari apa yang mungkin kita pikirkan sebagai solusi cepat. Kalau kita ngomongin soal titik nol, wah, beliau ini benar-benar mulainya dari sana. Lahir dalam keadaan yatim, terus ibunya meninggal waktu beliau masih kecil. Pas sudah dewasa, malah ditolak sama kaumnya sendiri, bahkan sampai diusir dari tanah kelahirannya. Ini benar-benar fondasi hidup yang berat banget. Tapi yang paling bikin salut gitu, di tengah semua badai kehidupan ini, ada satu pola yang gak pernah goyah sama sekali. Ini bukan strategi politik yang rumit atau manuver yang cerdas loh, tapi sesuatu yang jauh lebih mendasar. Nah, ini dia intinya. Ini kuncinya. Modal terbesar beliau ternyata adalah integritas. Ironis kan? Aset paling berharga ini justru dibangun saat beliau lagi nggak punya apa-apa. Jadi, integritas diri itu apa sih sebenarnya dalam konteks ini? Gampangnya gini deh, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda ucapkan, dan apa yang Anda lakukan itu sinkron, selaras. Dan konsistensi ini berlaku, terutama saat gak ada satu orang pun yang lagi ngawasin Anda. Nah, ini nih yang penting banget buat kita pahami. Beliau nggak nunggu keadaan jadi baik dulu, baru jadi orang baik. Beliau nggak nunggu dunia jadi adil dulu, baru bertindak adil. Standar integritasnya itu datang dari dalam diri, bukan karena kondisi di luar. Dan integritas ini tuh bukan cuma teori loh, ini benar-benar kelihatan dari tindakan sehari-hari. Contohnya, menepati janji meskipun nggak ada yang nagih. Berdagang dengan adil, meskipun bisa aja ambil untung lebih. Dan tetap jujur pas lagi sendirian.